Kawan-kawan abstraksi, selamat bertemu kembali di film serial Spartacus, sebuah film yang akan membawa kita pada perspektif sejarah dan perjuangan kalangan budak di Roma untuk bebas dari penguasa tirani kerajaan yang kejam, dan sudut pandang tentang cara mereka dalam memandang cinta, perjuangan, kebijaksanaan, pengkhianatan, dipandang sebagai dinamika hidup yang akan membentuk manusia, dan kehidupan ini menjadi jagat yang mesti kita jalani dengan penuh nilai serta makna dan harapan. Semakin kesini, semakin kita menantikan bagaimana kelanjutan perjuangan mereka untuk memanusiakan dirinya sebagaimana manusia yang semestinya, merdeka dari penguasa kejam yang memandang kalangan rakyat jelata selayaknya binatang. Dan semakin jauh kita mengikuti serial ini, semakin kita melihat bahwa Spartacus yang bijaksana dalam setiap tindakan semakin dekat pada tujuannya, meski dengan berbagai kesulitan dan tantangan yang mereka hadapi. Baik, prolog ini selesai, dan kita mulai saja review filmnya. Sebagai awal film, terlihatlah dua orang sedang terjaga. Mereka adalah Nasir dan Lugo yang bertugas menjaga markas mereka. Tetapi ketika mereka lengah, tiga orang yang berpakaian prajurit Roma datang dan menyerang mereka. Maka terjadilah pertarungan dadakan yang tidak pernah mereka duga. Namun, sebelum pertarungan itu semakin membesar, tiga prajurit itu membuka topeng yang ternyata mereka adalah Spartacus dan Nikos dan Crixus. Spartacus sedang menguji tingkat kewaspadaan mereka yang sama sekali belum cukup, sementara perang antara mereka dan kerajaan Roma semakin panas dan mendekat. We will not. The day ahead of us will be low. Berpindah ke Glabier, dia menemukan Sophia sedang kalut. Di lubuk hati Sophia, dia masih memikirkan soal kakaknya yang tewas atas perintah Glabier. Sophia sebenarnya telah dipenuhi dendam kepada Glabier, tapi Glabier menenangkannya dengan rayuannya, yang di saat bersamaan Ilitia, istri Glabier, datang tepat ketika rayuan itu Glabier hunuskan. Ilitia yang sehari lalu dibebaskan oleh Spartacus datang dengan tergopoh-gopoh. Ketika dirinya siuman, Ilitia menceritakan soal semua yang dia alami. Glabier hanya fokus soal informasi di mana dia disekap oleh Spartacus, tapi Ilitia mengaku tidak tahu dengan mendetail karena dirinya dibebaskan dengan mata tertutup. Adapun ruangan penyekapan adalah di bawah tanah. Satu-satunya petunjuk yang ia ketahui bahwa ruangan itu terdapat tulisan Yunani kuno. Ilitia kecewa melihat Glabier yang hanya fokus pada ambisinya memerangi Spartacus, alih-alih mengkhawatirkan dirinya. Tetapi Glabier mengaku kalau perasaan cintanya sudah lama hilang. I was bound and stripped of sight. How did Gannic hit? Small. And you saw nothing of their camp. Only the deck. It was made of stone, with beams being broken. In what tongue were they etched? Sapia, in your heart, do not love me. And you greet a monster. Glabier pergi dan menemui Asyur yang tahu banyak soal dunia luar, dan benar saja, dia bisa menebak bahwa tulisan Yunani kuno yang dimaksud Ilitia adalah sebuah kuil di Gunung Vesuvius. Hands. Port of Neapolis, Arena and Capua, Tella. Curve. Which suggests Itu diperkuat setelah gladiator bayaran mereka datang membawa kepala dari orang Roma yang merupakan anggota yang memperkuat pasukan Spartacus. Sementara di tempat Spartacus, anggota mereka mungkin semakin bertambah, tetapi perbedaan suku dan ras dalam kelompok mereka membuat mereka sulit untuk bersatu.
Spartacus mencoba menenangkan diri untuk mencari solusi dari permasalahan para pengikutnya yang bertentangan pendapat. Ditemani kekasihnya, percakapan mereka mengalir ke soal perasaan mereka bahwa Spartacus telah memberikan cintanya sepenuhnya hanya kepada istrinya yang telah lama mati atas kejahatan Gladier. Adapun cintanya yang tersedia kini adalah sisa dari cinta yang telah semua berikan kepada istrinya dulu. Can you no longer find comfort in my arms? I've given all that remains, which you could not find in mine. Dari percakapan itu, Spartacus menemukan ide untuk menyatukan pengikutnya, yaitu dengan berpesta dan bersenang-senang, dan kemudian bermain pertarungan kelompok yang mengharuskan mereka bekerja sama untuk mengalahkan lawan. Spartacus sengaja menyatukan mereka yang saling membenci menjadi satu kelompok agar bisa saling bekerja sama. Together as one. To see us bonded. Not by homeland, not by brand, but by an ideal that every man, every woman, born, should live and should die with the take. Yeah. Luca! Nasir! Finn, if you keep out of way, little man. You will face them. Again? Sementara di istana, Ilitia mencoba memulihkan kepedihannya. Dia bertemu Lusretia dengan kelicikan yang tersembunyi di dalam dirinya. Atas kelicikannya, Lusretia mampu mengendalikan dua orang sekaligus, Ilitia dan Sophia. Lusretia mungkin sedang mempersiapkan rencana besarnya. Sayangnya, kelicikannya masih di bawah Asyur. Asyur semakin mendapatkan posisi yang baik berkat kesetiaannya kepada Gladier. Terlebih bahwa Asyur telah memecahkan teka-teki soal di mana Spartacus kini bersembunyi. Gunung Vesuvius yang ia simpulkan adalah markas Spartacus membuat Gladier memberikannya hadiah, yaitu Akademi Gladiator yang dipercayakan kepada dirinya sebagai pemimpin, sekaligus memperistri Lusretia yang merupakan domina Capua dan pewaris mutlak dari Akademi Gladiator itu sendiri. Lusretia yang sama sekali tidak menyukai Asyur sangat bersedih mengetahui kalau dirinya telah dijadikan hadiah kepada Asyur. Sementara di atas sana, Gladier yang semakin mantap untuk melakukan penyerangan, tiba-tiba kedatangan tamu yang tidak dia harapkan. Dia adalah seorang senator yang merupakan sepupu dari Sophia. Berdasarkan informasi yang dia dapatkan dari Sophia, istri Gladier menjadi tawanan Spartacus. Hal itu membuat senator Roma itu datang dan menggunakan celah itu sebagai alasan untuk bisa menjatuhkan Gladier. Hanya saja, dia sebenarnya hanya terlambat sehari karena Ilitia sudah pulih dan membantah semua tuduhan itu. Ilitia yang dulu menyukai senator itu kini berbalik melawannya demi mendapatkan kepercayaan Gladier kembali. No, it did not. Alithia. It appears you have been misinformed. A misplaced step as I was coming from the bath. And if I refuse to step aside? Sementara Sophia merasa kecele karena sang senator yang merupakan sepupunya sendiri itu tak mampu berbuat apa-apa dan membawa dirinya pulang karena rencananya untuk menjatuhkan Gladier itu tidak tercapai. Sementara di tempat Spartacus, latihan masih berlangsung dan bahkan semakin seru. Kini tiba giliran beberapa patron yang menjadi simbol kekuatan Spartacus saling berhadapan. Crixus dan Argon yang selama ini tidak pernah kompak menjadi satu tim. Begitupun Gannicus dan Doktore yang masih berseteru. Tapi demi memenangkan kelompoknya, mereka harus bekerja sama dan menyampingkan rasa benci mereka. Agron! Gannicus! If we fight as one, you can easily best them. Begin!
Secara garis besar, apa yang diinginkan Spartacus sebenarnya telah tercapai, yaitu melihat kekompakan pengikutnya. Tetapi kekompakan tidak benar-benar dirasakan oleh Crixus dan Argon. Simple fuck from the east of the Rhine. You fought well. As did you. For a shit-eating Gaul. Let us share drink and balm wounded pride. Like giant! Di istana, Sophia menjadi depresi, tinggal bersama orang yang sebagian besar membencinya, sementara orang yang mencintainya ternyata adalah dia yang menghabisi nyawa kakaknya. Rasa dendamnya semakin menumpuk, ditambah dengan hasutan Lucretia. Those of men tremble for a woman now. No longer a girl, unblemished by the world. It is such desire. Yes, only that you consider the years Dia unfolding. pun mulai beraksi sesuai apa yang sudah dia rencanakan. Dia menyerang Gladier dan nyaris saja menghabisinya. Tapi tiba-tiba, Ilitia datang mengubah arah belati itu. Sophia pun mati dengan serangan tak terduga dari Ilitia. Mine shall see you from it. Kejadian itu membuat Gladier bersyukur dan berterima kasih kepada istrinya itu. Sophia benar sudah tiada. Dia mati sebagai orang yang menanggung semua keburukan yang dibuat Gladier. Seize the fucking heavens. You're both monsters, guys. Sementara Spartacus dan kawanannya sedang siaga. Dia mengetahui bahwa tak lama lagi serangan dari Roma akan tiba. Hingga akhirnya sinyal itu pun datang. Signal. Clever. Commands from the rear. Each them ours. Di kegelapan hutan yang mencekam, serangan bertubi-tubi dari kedua pasukan pun tak terelakkan. Spartacus dan kawanannya sangatlah kuat. Tetapi jumlah pasukan Roma mustahil mereka kalahkan saat itu juga. Mereka pun mundur ke markas untuk mengamankan diri, sementara pasukan Romawi yang tersisa mengikuti mereka. Sebagian bertarung di dalam markas dan yang lain masih di luar, hingga akhirnya Spartacus datang dengan membawa senator Roma sebagai tawanan. Ternyata, serangan yang baru saja terjadi adalah serangan dari senator itu yang sehari sebelumnya mendapat informasi tentang tempat persembunyian Spartacus dari Gladier, yang artinya serangan dari Gladier sendiri belum datang. Do it! Gather their weapons! I owe you a debt. After answer is given. That's clever. Hingga sebelum senator itu dieksekusi oleh Spartacus, serangan bola api datang dan mengarah tepat pada dirinya. Dan itulah serangan Roma yang sesungguhnya, serangan yang datang bersama kemarahan Gladier serta strategi yang sudah lama dia persiapkan. Mereka bertarung dengan sisa kekuatan mereka. Prajurit Romawi yang sangat banyak membuat Spartacus dan kawanannya terpojok. Again!
Gladiatore cedera parah akibat pedang yang melukai matanya dari perkelahiannya melawan gladiator terkuat milik Gladier. Spartacus pun harus mundur untuk memulihkan kembali kekuatan. Mereka sempat bertatapan sebagai dua orang musuh yang siap saling menerkam. Bahkan ketika keluar dari markas, pasukan Roma masih terjaga di luar sana. Tak ada lagi pelarian yang bisa ditempuh Spartacus hingga satu-satunya pilihan adalah mendaki Gunung Vesuvius. Sementara gunung itu dijaga oleh pasukan Romawi di setiap lerengnya. Mereka terjebak di atas sana, tapi Gladier hanya bisa menunggu di bawah karena posisi Spartacus diuntungkan dengan ketinggian mereka. Di atas sana, Spartacus tentu memikirkan cara dan taktik untuk bisa melawan. Begitupun Gladier, dan saat itu semua terjadi, Spartacus Season 2 episode 9 pun selesai. Oke teman-teman, terima kasih banyak telah menyaksikan review film ini. Tersisa satu episode hingga film ini bisa selesai. Semoga masih bisa menemani Anda dan terima kasih untuk sekali lagi. Goodbye.